Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Mas Yidni, channel yang berisi tutorial mengemudi. Di video ini Mas Yidni akan membuat video mengemudi mulai dari nol. Jadi nantinya akan saya bagi menjadi beberapa tahap 1 dan seterusnya. Kali ini memasuki tahap pertama. Tahap pertama itu pengenalan dasar. Jadi pengenalan dulu apa saja tuas, tombol, dan fungsi tuas tersebut atau tombol tersebut yang berada di dalam mobil. Oke, tak perlu panjang lebar, langsung kita mulai. Pada mobil itu pasti mempunyai kunci. Ada yang kunci biasa, ada yang keyless seperti ini. Biasanya ada yang memakai kunci seperti ini dan juga model keyless. Kebetulan ini model keyless, jadi tidak perlu menancapkan kunci ke mobilnya. Lalu cara menghidupkan mobilnya bagaimana? Caranya dengan menekan tombol ini. Di sini tidak ada tempat untuk kunci. Kalau masih pakai kunci biasa, di sini ada tempat untuk menancapkan kunci dan untuk menghidupkan mobil dengan kunci. Dengan diputar ke kanan searah jarum jam. Karena ini sudah tidak memakai kunci, jadi menghidupkannya lewat sini. Oke, kita mulai dari menghidupkan mobil dulu. Namun sebelumnya dilihat ya, di mobil manual itu ada 3 pedal: gas, rem, dan kopling. Kaki kanan untuk gas dan rem, kaki kiri untuk kopling. Pada mobil manual yang sudah menggunakan keyless, untuk menghidupkan mobilnya kita harus menginjak koplingnya dulu. Koplingnya diinjak penuh. Setelah itu tekan tombol ini, tekan tombol engine start stop. Mobil langsung menyala. Oke. Supaya tidak panas, kita nyalakan AC-nya dulu. AC-nya kita nyalakan dulu. Suhunya kita turunkan. Jadi di sini itu untuk AC ya. Ini sudah digital, walaupun masih pakai knob tapi sudah digital. Bisa juga auto ini. Auto AC off, nyalakan lagi. Ini modenya. Ini untuk kaca belakang, ini untuk kaca depan. Misalnya pada saat posisi hujan kaca depan ngembun, ini dihidupkan. Kalau embunnya sudah hilang, dimatikan lagi. Seperti itu. Jadi ini kecepatan blower, ini suhu dingin, ini untuk mengurangi. Ini mengurangi, ini menambah dingin. Jadi biru itu menambah dingin, merah mengurangi ya. Ini dikurangi. Semakin rendah suhunya, semakin dingin. Misalnya low, paling rendah. Ini sangat dingin. Ini kecepatan blowernya. Sesuaikan. Ini auto. Ini sirkulasi udara AC. Bisa ambil dari dalam mobil atau dari luar mobil. Jika di area pegunungan yang minim kendaraan, kita bisa menggunakan sirkulasi dari luar mobil. Namun di perkotaan kita ambil dari dalam mobil saja, supaya bau pembuangan kendaraan lain tidak masuk ke dalam kabin mobil. Menghidupkan mobil sudah, AC sudah, kita mulai ke sini ya. Ini setir. Cara megangnya bagaimana? Tangan kanan seperti ini. Di jam 3
tangan kiri di jam 9. Nah, jadi megangnya seperti ini. Terus ini ada gambar klakson. Jadi ini untuk klakson. Nah, ini klakson. Terus kita pindah ke sini. Di beberapa mobil itu di sini dan di sini ada tombol. Nah, ini untuk tombol audio. Tombol ini ya. Nah, dibantu dengan tombol di sini. Namun ada yang tidak ada. Kebetulan mobil ini ada. Terus biasanya di sini juga ada tombol cruise control. Biasanya berada di sini. Nah, terus ini ada yang tidak ada. Kebetulan mobil ini ada tombol telepon dan Bluetooth. Nah, di sini setir sudah. Kemudian lanjut ke sini. Sebelah kanan setir. Nah, ini ada gambar lampu, berarti ini tuas lampu. Pertama lampu sen ya. Atas lampu sen kiri, tengah mati. Bawah lampu sen kanan, tengah mati lagi. Terus lampu ini diputar searah jarum jam. Lampu senja. Nah, ini lampu senja hidup. Ini untuk fog lamp. Nah, ini fog lamp nyala, fog lamp mati. Jadi ketika di lampu senja itu fog lamp sudah bisa dinyalakan. Nah, fog lamp sudah menyala. Untuk lampu utama, putar lagi. Nah, ini lampu utama menyala. Lampu utama mati. Semua lampu mati. Nah, lampu senja, lampu fog lamp, ini hidup, ini mati ya. Fog lamp. Terus lampu utama. Nah, lampu utama di sini. Terus untuk dim tarik ke belakang. Nah, ini dim ya. Nah, dim. Terus untuk menyalakan lampu jauh terus menerus, dorong ke depan. Nah, kalau didorong ke depan, lampu jauh akan menyala terus menerus. Ini digunakan ketika di jalanan sepi yang minim penerangan. Namun jika ada kendaraan lain dari depan, kita harus mematikan. Nah, tarik ke belakang satu kali lagi, mati. Untuk lampu dim, ditarik ya, tarik. Nah, dim. Nah, untuk memberi kode kendaraan di depan, biasanya pakai dim. Nah, jadi ingat ya, ini sebelah kanan setir bawah ini ya, ini tuas untuk lampu sen dan lampu utama. Kemudian beralih ke tuas di bawah kiri setir. Nah, ini untuk wiper. Nah, ini untuk wiper belakang. Kalau diputar ke kiri, maka nyala, wiper belakangnya nyala. Kita matikan. Nah, kita matikan lagi. Ini wiper belakang. Terus ini untuk samponya, bisa ke bawah atau ke atas. Ke bawah ini samponya disemprotkan, sampo kaca belakang. Nah, ini wiper depan. Kita tarik ke bawah satu kali. Nah, wiper menyala dengan kecepatan paling rendah. Kita tambah lagi, dorong ke bawah lagi. Nah, kecepatan bertambah. Ini kecepatan normal. Terus kalau ditambah lagi maka akan menyala sangat cepat. Nah, kita matikan. Off. Nah, wiper off ya. Kalau ke atas itu wiper menyala cuma satu kali. Ke atas ya. Nah, wiper menyala cuma satu kali. Nah, jadi ingat ya, kiri ini untuk wiper, kanan lampu, wiper, lampu. Nah, jadi itu fungsi dasar tuas yang berada di dekat setir ya. Nah, bel, audio, wiper, dan lampu. Nah, kita geser ke sebelah kanan. Nah,
Ini untuk membuka pintu, ini untuk kunci pintu. Buka kunci, dan ini untuk membuka pintunya. Kita lanjut dari sini. Ini untuk mengatur kaca spion. Kalau diputar ke kanan, terus diatur bawah, atas, kanan, kiri, itu kacanya akan mengikuti. Nah, kacanya akan mengikuti. Kembalikan ke tengah lagi, terus putar ke kiri. Nah, spion kiri bisa di setel. Nah, itu dari sini ya. Ini spion ya. Terus ini apa? Ini untuk menutup kaca spion. Nah, beberapa mobil ada yang punya fitur ini, ada yang tidak punya. Kebetulan ini ada. Tekan. Nah, spion nutup. Spion buka lagi. Nah, ini untuk menutup dan membuka kaca spion. Lanjut ke sini. Ini untuk membuka semua kunci pintu. Ini untuk mengunci semua pintu. Nah, ini semua pintu dikunci. Nah, ini semua pintu dibuka. Nah, kalau ini kan hanya untuk pengemudi. Ini semua pintu. Terus ini apa? Kaca disilang. Kalau ini dihidupkan, kalau ini ditekan, maka kaca ini, kaca samping kiri depan, kaca belakang kanan kiri, itu tidak bisa dinaik turunkan. Yang bisa hanya driver saja. Nah, jika ini ditekan, jika dibuka lagi, maka semua kaca bisa dinaik turunkan. Nah, seperti itu. Terus ini ada auto. Auto ini hanya berada di kemudi saja. Nah, jika ditekan 2 kali, jika ditekan sampai pol, itu otomatis membuka sampai pol. Terus jika ditarik ke atas sampai pol, juga menutup sampai pol. Nah, itu auto. Namun jika ditekan cuma sedikit, nah begini, tidak sampai pol. Namun jika ditarik pol, maka akan menutup sampai pol. Nah, ini sudah. Kemudian kita lanjut ke kursi ya. Nah, ini kursi. Ke bawah dulu. Bawah kursi ini ada gambar, nah, tempat pengisian bahan bakar. Berarti ini untuk membuka tangki BBM. Kalau ditarik ke atas, tangki BBM akan terbuka. Nah, seperti itu. Terus di sini ya. Lihat di sini. Nah, ini nggak kelihatan ya. Ini kan ada panah ke kiri. Nah, berarti tangki bahan bakar berada di sebelah kiri mobil. Namun jika panah ini berada di kanan, berarti tangki BBM berada di kanan mobil. Nah, seperti itu. Jadi untuk membukanya lewat sini ya. Ini. Terus kita ke bawah sedikit. Nah, ini ada besi. Ini untuk maju mundurkan kursi. Nah, kalau ditarik ke atas, kursi bisa dimaju mundurkan. Terus ke sini. Ini kalau diangkat seperti ini, kursi bisa di setel sandarannya. Nah, seperti ini. Terus ini untuk mengatur ketinggian kursinya. Turun, naik. Nah, pol, ini sudah pol. Kalau naik itu kursinya semakin tinggi. Kalau turun kursinya semakin rendah. Nah, jadi ini untuk mengatur jok ya. Di sini ini dan di bawah sini tadi ada besi. Oke, kursi sudah. Kemudian sabuk pengaman. Nah, di sini ya, ini sabuk pengaman. Tarik. Tancapkan di sini. Nah, di sini ya. Tancapkan. Nah, ketika kita mengemudi, kita wajib
wajib memakai sabuk pengaman. Nah, fungsinya itu ketika ada berhenti mendadak. Nah, sabuk kunci. Namun jika ditarik seperti ini ya bisa. Namun jika mobil berhenti mendadak, sabuk akan mengunci. Nah, sabuk mengunci ya. Seperti itu. Ini fungsi sabuk pengaman. Terus kita beralih ke sini. Ini rem tangan. Turunkan rem tangan, maka mobil bisa didorong. Kalau ditarik, mobil tidak bisa didorong. Ini mengunci ban belakang mobil kita supaya tidak bisa bergerak. Nah, lepas, ini berarti kunci ban belakang dilepaskan. Kalau ditarik, kunci ban belakang akan mengunci lagi. Jadi ini digunakan ketika mobil berhenti di parkiran. Kita wajib menggunakan rem tangan, ataupun kita bisa untuk menggunakannya untuk membantu stop and go di tanjakan. Nah, kemudian ke sini. Nah, ini yang paling penting yang berada di mobil manual. Ini berada di tengah sini ya. Pada posisi normal, ini berada di tengah sini. Jadi kalau digeser kiri, berarti berada di sini. Kanan, berada di sini. Nah. Lalu untuk memindahkannya bagaimana? Kita wajib menekan kopling sampai penuh. Kopling wajib ditekan penuh. Kita baru bisa menggesernya. Nah, lihat sini lagi ya. Kopling sudah saya tekan. Untuk masuk ke gigi 1, dorong ke kiri, terus ke depan. Nah, ini gigi 1. Kalau ditarik lagi, ya kembali ke tengah. Untuk gigi 2, dorong ke kiri, tarik ke belakang. Nah, ini gigi 2. Kalau didorong, nah kembali ke tengah lagi dia. Loh, kembali ke tengah lagi. Kalau 3, tinggal dorong saja. Netral lagi. 4, tarik saja. Netral lagi. Ini sudah berada di tengah ya. Kalau kelima, kiri, terus dorong ke depan. Ini gigi 5. Kalau mau ke gigi mundur, geser kanan, terus tarik ke belakang. Nah, ini gigi mundur, kembalikan lagi. Nah, oke. Jadi wajib menginjak pedal kopling itu ya. Ini wajib tinjak penuh. Wajib tinjak penuh ketika mau memindahkan tuas transmisi. Nah, coba lihat sini lagi. Nah, jadi posisi seperti ini berada di netral ya. Nah, kalau di tengah ini netral. Nah, kita coba lagi. Kalau ke gigi 1, kiri depan 1. Kalau mau langsung ke 2, boleh langsung tarik. Nah, langsung 2. Kalau mau ke 3, dorong 3. 4. Nah, 4. 5. Nah, netral lagi. Misal sedang berjalan ya, mobil berjalan dari 1 mau ke 2, nah langsung tarik aja. Mau ke 3, dorong langsung ke 3. Mau ke 4, tarik aja sampai pol. Nah, mau ke 5, dorong ke tengah, langsung pindahkan ke kanan atas, netral lagi. Nah, seperti itu. Wajib menginjak kopling penuh. Sebelum mulai menjalankan mobil, pastikan ini lancar dulu ya, harus hafal dan lancar. 1, 2, 3, 4, 5, mundur. Nah, seperti itu ya. Netral lagi. Nah, 4, 3, 5, 2, 1. Nah, pokoknya kalau di tengah itu netral. Nah, kalau dikembalikan itu pasti di tengah. Tengah sini ya. 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Oke, transmisi sudah. Rem tangan tadi juga sudah. AC sudah. Lanjut sini ya. Ada segitiga merah. Ini lampu hazard. Jika dihidupkan, maka lampu sen kanan kiri menyala semua. Nah, ini lampu tanda darurat.
Jika misal mobil mogok, kita wajib menghidupkan lampu ini. Terus jika mau berhenti mendadak, kita juga wajib menghidupkan lampu hazard. Oke, kita matikan lagi. Terus ini double din. Nah, ini kebetulan sudah LED. Ada juga yang masih tab biasa. Nah, ini tombol-tombol pengaturannya. Power, home, kembali, volume up, volume down, dan mute. Nah, oke, sampai sini sudah. Kita beralih ke atas sedikit. Nah, ini ada spion ya. Ini untuk melihat kaca belakang. Nah, kita setel supaya kaca belakang terlihat. Ini spion untuk melihat kaca belakang. Kebetulan tidak ada fitur day and night. Jadi cuma model fix seperti ini ya. Biasanya ada mode malam dan mode siang. Kebetulan ini tidak ada. Ini sun visor, digunakan ketika silau. Kita bisa membukanya. Nah, kita tutup lagi. Di posisi pengemudi juga ada. Nah, ini ada kaca cerminnya. Naik sini, ini lampu baca, nyala. Tengah ini, kalau berada di tengah ini mengikuti pintu. Nah, kalau pintu dibuka, nyala. Nah, kita matikan. Jadi tengah pol. Kalau pol ini nyala terus. Kalau di tengah mengikuti pintu. Kita matikan lagi. Seperti itu. Jadi saya kira sudah semua. Nah, kita ini ya, lanjut ke sini. Ini ada kisi-kisi AC. Nah, ini bisa di setel naik turun, kiri kanan. Di sini juga ada. Nah, ini untuk membuka dan menutup. Ini menutup, ini membuka. Kita tutup lagi. Kita buka lagi. Kita tutup lagi. Nah, ini kisi-kisi AC. Di atas juga ada. Nah, terus di sini ada tombol ya. Ini untuk mengatur odometer. Ini trip A, trip B, trip A, trip B. Ini ya. Ini juga untuk mengatur odometer. Nah, untuk mengganti ini. Nah, itu lewat tombol yang di sini. Terus ini bisa diputar ke kiri dan ke kanan. Kalau diputar kiri sampai kiri terus, ini akan semakin redup. Terus diputar kanan terus, akan semakin terang. Kiri terus redup, kanan terus semakin terang. Ada bunyi klik-klik-klik ya, klik, 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 klik. Nah, ini odometernya. Ini kecepatan kilometer per jam. Ini RPM 1 kali 1000. Nah, jadi 1 ini 1000, 2000, 3000 dan seterusnya. Ketika mobil nyala itu biasanya berada di RPM mendekati 1000 ya. Itu posisi mobil nyala. Coba saya gas ya. Nah, lihat saya gas. Nah, RPM-nya naik. Nah, ini 2500 RPM. Kembali ke 1000 lagi. Coba saya tekan sedikit aja. Nah, sebelum mulai jalan, kita juga harus latihan dalam menginjak pedal gas. Latihan menginjak sedikit. Misalnya berada di 2000 RPM, 1500, kita harus melatihnya. Nah, karena biasanya diinjak dikit aja itu sudah naik tinggi. Ini saya injak dikit ya. Ini aja naik tinggi. Nah, naik tinggi ya. Jadi kita dilatih untuk menginjak sangat sedikit. Ini digunakan ketika mau setengah kopling ya. Biasanya kalau kita mau menggunakan setengah kopling itu di RPM 1500 sampai 2000. Nah, saya gas lagi. Nah,
Jadi kita harus berlatih gas dan berlatih kopling sama tuas transmisi tadi ya sampai lancar. Kita latih ini sampai hafal. Karena ketika sudah jalan, kita tidak boleh menengok ke sini. Kita harus fokus ke depan. Kalau sudah jalan, kita harus fokus ke depan. Tidak boleh menengok ke transmisi ini ya. Oke. Pengenalan dasar saya kira cukup ya. Apalagi ya? Kursi sudah. Oke. Jika ada yang masih kurang, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke. Ini tahap 1 sudah selesai. Semoga bermanfaat. Tunggu tahap 2-nya ya. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nantikan tahap 2, yaitu maju, mundur, dan berbelok. Nah, oke, like video ini jika teman-teman suka, share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat, dan subscribe channel Mas Zidni bagi yang belum subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai jumpa.